Raden Sandi adalah salah satu putra Raja Sambas Sultan Muhammad Safiuddin II. Ia termasuk sosok yang jenius dan mampu menyelesaikan sekolah sebelum waktunya. Tanggal 8 Desember tahun 1890, ia melanjutkan sekolah ke Tanah Jawa diantar Menteri Pangeran Cakranegara Panji Anom. Keberangkatannya bersamaan dengan diasingkannya sang ayahanda ke tempat pembuangan oleh penjajah Belanda. Raden Sandi dan saudaranya Raden Muhammad diserahkan kepada Tuan Bestan Cescik, Direktur Opleiding School di Bandung. Dan, 5 tahun kemudian keduanya kembali setelah berhasil menyelesaikan pelajarannya dengan baik. Seusai itu ia pun langsung diangkat menjadi putra mahkota, namun belum sempat menduduki tahta, beliau meninggal dunia. Berikut kisahnya. Raden Sandi itu, termasuk keluarga orang baik-baik dari keturunan Raja-Raja Sambas. Perilakunya sangat berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Salah satu kebiasaan yang paling disukai dan sering dilakukannya yaitu berburu. Kalau sudah berburu biasanya 2 atau 3 hari baru pulang ke rumah. Dan hal inilah, sekali-kali orang tuanya memberi teguran. Pada suatu ketika, Raden Sandi dipanggil oleh orang tuanya dan berkata, "Sandi, aku lihat, kamu lain daripada saudara-saudaramu. Selalu saja kau pergi ke hutan, atau sampai ke daerah Palo berburu mencari burung, kijang, dan pelanduk. Hasilnya tidak ada juga, jadi aku rasa lebih baik kamu tinggal di rumah saja, itu anak istrimu siapa yang akan mengurusnya? Kami memang sanggup memberinya makan, tapi kamu sebagai suaminya, kamu yang lebih banyak memberi perhatian, mendidik. Baik itu kepada anak-anak dan istri, itu adalah tanggung jawabmu." Raden Sandi, orangnya pendiam dan tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya, terlebih-lebih kepada orang tuanya dan bagaimanapun kemarahan orang tuanya tadi, ia diam saja. Namun, di dalam hatinya karena itu telah menjadi kebiasaannya yang suka berburu. Pada suatu hari Raden Sandi seperti biasa, ia berpamitan dengan sang istri. Memberitahu bahwa ia akan pergi berburu, selama 2-4 hari. Namun, sang Raden memberitahu kepada istrinya, untuk merahasiakan kepergiannya dari ayahanda dan ibunda, karena takut dimarahi. Pergilah sang Raden berburu ke dalam hutan, tanpa disengaja masuklah beliau ke hutan Paloh, di mana hutan Paloh sangat dijaga oleh orang Bunian. Ketika itu sang Raden menemui hewan buruannya yaitu seekor burung, namun bentuknya sangatlah aneh, beliau pun menyumpit burung itu. Keinginan Raden pada saat itu, berharap burung itu tidak mati, jikalau tidak mati maka akan menjadi hewan peliharaannya. Karena sumpit tersebut tepat mengenai kepala burung itu, bersedih hatilah sang Raden tidak dapat memelihara hewan tersebut. Setelah beberapa hari berburu, hanya 1 ekor saja yang didapat, pulanglah beliau, sesampainya di rumah Raden Sandi mendapati bahwa badannya terasa sakit semua, dan ada juga rasa demam. Dibawalah seorang dukun atau tabib pada masa itu, beliau berkata barangkali Raden Sandi terkena oleh orang halus, begitu banyak ramuan dan obat-obat tradisional yang diminum, namun tak dapat menyembuhkan beliau, malah sakitnya bertambah parah. Setelah berapa lama, penyakit Raden tak kunjung sembuh, akhirnya beliau meninggal dunia. Layaknya orang meninggal, tentulah dimandikan, dikafankan dan dikuburkan seperti layaknya upacara penguburan. Pada malam harinya, istri Raden Sandi mendapati sebuah mimpi. Di dalam mimpi tersebut, dikatakan bahwa Raden Sandi tidaklah meninggal dunia. Raden Sandi dibawa oleh orang halus atau makhluk halus Paloh untuk dijadikan raja, karena raja di sana sudah tua, dan sang Raden akan dijadikan menantu sekaligus raja orang halus di tempat tersebut. Istri Raden Sandi juga bercerita setelah mendapati mimpi, bahwa yang dikuburkan bukanlah jasad sang Raden, melainkan hanya sebatang gedebok pisang dan suaminya telah dibawa ke negeri Paloh untuk dinikahkan dengan anak Raja Paloh. Sudah kita ketahui bersama, bahwa tempat itu merupakan tempat orang halus atau orang-orang kebenaran, apalagi kedatangan ke Paloh hanya untuk berburu, membunuh binatang, atau merusak alam sekitar itu sangat disakralkan. Namun apa daya, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir Raden Sandi, wallahu alam. Itulah kisah atau cerita legenda Raden Sandi yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video selanjutnya, di Cucu Story.